Ini untuk ruang makan, tadi kita masak-masak di situ. Jadi kalau kita dengan pasangan kita sambil duduk-duduk di sini, ngopi-ngopi atau cemilan-cemilan, lihat pemandangan. Tuh, lihat pemandangannya keren banget di luar. Kacanya gede banget, asik deh. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Kali ini saya sedang berada di satu unit apartemen di Surabaya Pusat. Agak mepet dikit, tapi bukan mepet-mepet banget. Nah, jadi ini sekarang saya berada di apartemen yang namanya Kio Society. Kalau yang pernah dengar, pastinya sudah familiar banget dengan lokasi di sekitaran Ubaya atau Panjang Jiwo. Nah, lokasi apartemen ini di sekitaran situ. Jadi benar-benar tidak jauh, mau ke Mer deket, mau ke pusat kota juga deket, mau ke bandara juga deket, mau ke kampus tinggal jalan. Satu lagi, rumah sakit Ubaya. Sekarang udah jadi nih rumah sakitnya. Jadi ini lokasi apartemen benar-benar strategis banget. Nah, sebelum kita bahas satu persatu mengenai detail dari unit apartemen ini, saya mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak konglomerat Indonesia yang namanya Hermanto Tanoko? Kalau belum tahu, wah keterlaluan kalian. Dia ini salah satu konglomerat di Indonesia dan dia punya banyak sekali unit usaha. Kalau kalian tahu apa itu, Cat Avian, Air Minum Cleo, dan beberapa unit properti lainnya. Nah, sekarang ini dia bangun, enggak sekarang sih, dari beberapa tahun lalu, dia bangun unit apartemen yang namanya Kio Society. Ini yang akan kita review. Jadi tahu dong gimana kerennya, gimana spek-speknya bagus, terus prospeknya dari setiap unit properti atau setiap unit usaha yang dia bangun. Karena ya namanya pengusaha ya, pasti sudah mikirin jauh ke depan. Nah, pertama kita masuk ke unit apartemen ini. Oh ya, ini tipenya untuk yang 2 bedroom ya. Jadi sekarang kita bahas dari mulai nih. Ini kan sebelah sini ada pintu nih. Untuk tipe 2 bedroom ini, pertama masuk, kalau kita noleh atau melihat ke sebelah kiri ya, masuk langsung ke kiri, ini kita akan menemukan satu area kitchen. Nah, di sini, ini memang sekarang belum terpasang untuk sinknya, untuk tempat cuci piring maksudnya. Tapi nanti kalau kita beli unit ini, sudah ada ya, dapat sink, dapat top table-nya dari marmer loh ini ya, beneran marmer bukan bohongan ya. Dapat marmer, dapat kitchen setnya seperti ini kurang lebih, dan juga dapat kulkas. Kulkasnya satu pintu aja. Kalau mau di-upgrade ya silakan. Space-nya masih cukup nih sampai sini untuk 2 pintu. Oke. Nah, dari kita masuk ke area dapur, ini tadi sudah dibahas ya. Oh, di sini juga sudah disiapkan untuk colokan listrik. Jadi kalau kita mau pakai alat-alat elektronik di sekitaran dapur masih bisa ya. Sudah disiapin 2 tuh. Oke, atasnya di sini ada untuk storage, lumayan gede juga ya. Nah, ini ada 2 tingkat. Ini untuk mungkin barang-barang yang gede-gede, taruh di sini. Terus yang agak jarang dipakai bisa taruh di bagian atas, karena kan agak repot ya. Yang sering dipakai di bawah lah. Nah, ini ada yang untuk bagian kecil-kecil, mungkin kayak gelas-gelas atau ya barang-barang perlengkapan dapur lainnya yang paling sering dipakai, taruh di sini. Banyak nih, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Muat banyak banget. Bonus lagi di sebelah sini nih, masih ada. Wah, ini juga sama, lumayan gede nih. Ada 2 tingkat, bisa untuk naruh barang-barang cukup banyak. Oke, karena ini ceilingnya lumayan tinggi ya, 2,75 kalau nggak salah, 2,75. Nah, ini jadi dari floor to ceiling ini tinggi banget. Jadi kalaupun kita mau naruh tambahan furniture, ini bisa lebih enak, bisa mentok sampai atas. Kalau nggak nyampe ya bisa lah pakai kayak tangga kecil, tangga lipat, banyak beli di toko alat-alat bangunan. Oke, lanjut. Ini tadi posisinya kemungkinan di sini untuk sinknya ya. Saya belum tahu detailnya karena ini masih show unit sementara ya. Habis naruh makanan di sini, kemudian kita mau masak nih ceritanya. Ambil, cuci di sini, potong di sini, masak di sini. Ini baru pas. Oke, kita lihat bawahnya nih. Nah, untuk bagian bawahnya dari kitchen set ini kita bisa naruh juga banyak barang ya. Ini gede-gede, lihat nih. 1, 2, 3, 4. Penyimpanannya banyak. Nah, terus kalau pakai gas gimana? Oh, kalau pakai gas berarti
mungkin naruhnya di sebelah sini. Nah, ini harus ada yang dikorbankan salah satu. Tapi nggak asik ya kalau di apartemen pakai gas. Ribet. Pakai yang kompor listrik aja. Sekarang udah lebih modern. Oke, oh iya di sini bisa ya. Kalau kita nggak pakai gas, berarti di sini bisa untuk penyimpanan lebih banyak lagi. Kalau kompornya, kompor listrik. Nah, ini ada satu bagian yang menarik dari unit ini. Jadi ini memang posisinya adalah ruang makan, karena kan apartemen memang kompak banget ya. Ini untuk ruang makan, tadi kita masak-masak di situ. Jadi kalau kita dengan pasangan kita sambil duduk-duduk di sini, ngopi-ngopi atau cemilan-cemilan, lihat pemandangan, tuh lihat pemandangannya keren banget di luar. Kacanya gede banget, asik deh. Nah, sambil duduk-duduk, ngopi atau ngemil, kita bisa sambil ngobrol dengan pasangan kita atau keluarga kita. Dia masak-masak di situ. Ini enak banget karena tanpa sekat, bener-bener los. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, ini kan posisinya ada meja di sini. Ini sudah include ya untuk meja dari pembelian unit apartemen ini. Nah, di sini ada satu inspirasi kalau kita mau nanti modelnya bisa buat seperti ini. Ini mejanya bisa dilipat, tapi kita nggak dapat kalau yang meja lipat ini. Hanya dapat meja yang seperti ini posisinya. Nah, ini bisa jadi inspirasi. Jadi posisinya gini ya, saya nggak berani buka karena ada ini. Jadi posisinya gini, kemudian turun. Nah, jadi ini ada kaki di sebelah sini. Jadinya ruangan ini bisa lebih lega lagi. Kita mau pakai entah itu karpet di sini, mau sambil duduk-duduk atau apapun, enak banget di sini. Oke, kita lanjut ke bagian lain ya. Nah, sekarang kita geser ke sebelah sini. Jadi dari pintu ke sebelah kanan, ini ada satu unit kamar mandi. Ini sementara karena ini show unit, jadinya pakai kaca. Tapi kalau pembelian unitnya, ini benar-benar pakai tembok ya. Termasuk sini juga, ini pakai tembok. Jadi masuk, buka pintu, kita akan menemukan satu tempat merenung, tempat setor di sini. Jadi ini area kering, termasuknya area kering. Kemudian yang sebelah sini, ini area basah. Jadi kalau kita cuman sekedar ingin menabung, nggak perlu becek-becekan tuh di sekitaran sini lantainya. Kemudian kita masuk ke daerah sini, ini tempat untuk mandi. Ada shower di sini, bisa air dingin, air panas. Tergantung nanti mau pakai water heater. Oh sorry, water heater dapat. Nah ini nih berita baiknya nih, dapat water heater. Jadi ini udah disiapkan si kerannya, air dingin, air panas. Karena kita memang sudah dapat free water heater. Udah free furnish, free water heater juga. Keren banget. Murah meriah, tapi keren. Oke lanjut. Ini bagian belakangnya memang pakai keramik, sebelah sininya mungkin belum ya karena ini show unit. Harusnya ini tertutup keramik semua. Jadi cipratan-cipratan air ini lebih gampang untuk dibersihkan, tinggal dilap atau dibiarin kering juga bisa sih. Lantainya ini dia pakai keramik sekitaran 20x20 ya. Kemudian floor drainnya di sebelah sana. Dan di sebelah sini ini ada wastafel kecil aja, cukup memadai untuk kita sekedar cuci tangan ya di sini. Kalau mau nyuci ya, tuh di situ aja di sink. Oke, habis setor, cuci tangan, kemudian langsung keluar. Oke, sekarang kita lanjut ke sebelahnya. Di sini ada kamar tidur yang utama ini, yang termasuk kamar tidur paling besar. Jadi kesannya ketika kita pertama masuk ini ya, kesan Jepangnya dapat, kesan naturalnya dapat, dan kesan hangatnya tuh dapat. Dari mana? Nih, dia lantainya tuh pakai kayu, ornamen kayu ya. Kemudian bagian backdropnya untuk tempat tidur kita, ini juga pakai ada ornamen kayu. Dan ditambah dengan pencahayaan nih, cahayanya tuh lebih hangat bawaannya. Bikin betah di kamar. Keren sih ini. Untuk backdropnya sini, bagian backdrop dari televisi, ini dia juga pakai ornamen kayu. Kemudian wallpapernya ini opsional mungkin ya nanti ya. Tapi kesannya tuh nggak ngejreng, nggak gimana ya, lebih soft gitu. Enak nih bawaannya. Pemilihan spraynya juga bagus, warnanya juga soft. Kemudian oh ya untuk tempat tidur di sini juga dapat ya. Tempat tidur sama apa nih? Ranjangnya juga dapat. Ini juga dapat nih. Jadi lemarinya udah dapat kayak gini.
ini kalau dibilang cukupan lah ya. Nah, jadi kalau posisi terbukanya kayak gini nih lemarinya. Ini nanti kita bisa taruh lagi di sebelah sini untuk pakaian yang digantung. Kemudian bagian atas juga bisa untuk naruh kayak semacam tas atau pakaian yang jarang kita pakai. Bagian atas, karena kan susah ngambilnya ya. Nah, untuk yang sering dipakai juga bisa ditaruh di sebelah sini nih, untuk yang pakaian dilipat. Kita dapat 3 storage. Gede-gede guys. Nih. Wah, ini cukup banget ya kalau untuk pakaian kita. Kalau mau ditambah juga ya bisa, mungkin nanti di sebelah sana. Oke, kita geser dulu yuk dikit yuk. Wah, enak banget sini buat tidur nih. Lihat backdropnya, lihat spraynya, hangat banget, jadi pengen tidur. Kerja. Oke, nah sebelah sini nih. Ini dia bisa dimanfaatkan sebagai ya meja untuk belajar, untuk baca-baca, untuk kerja, atau untuk meja rias pun sebetulnya bisa ya. Kita tinggal taruh di sini ada cermin, sebelah sini sampai atas, jadi bisa untuk meja rias. Bagian bawahnya juga ini masih ada space sih sebenarnya. Bisa kita manfaatkan untuk storage kecil-kecil aja. Atau kalau dibilang lemarinya masih kurang nih, ya bisa taruh sebelah sini. Korbanin ini sedikit. Tergantung nanti yang bagian desain interiornya seperti apa. Harusnya bisa banget. Nah, jadi di unit apartemen ini, kalau kita beli di Kiosk Society ini sudah pasti ya dapat smoke detector sama sparklingnya di setiap ruangan. Kamar masing-masing dapat, bagian tengah ruangannya juga dapat. Jadi keamanannya pasti terjamin. Nah, pas kita keluar dari kamar, kita lanjut ke ruang tengah nih. Bawaannya tuh apa ya? Langsung terkesan pagi-pagi kita duduk di sini sambil nonton. Di sini ada anggota keluarga kita lagi masak atau lagi sarapan. Hangat banget sih bawaannya. Terus duduk-duduk santai. Ini di depan, ini ada satu area bisa dimanfaatkan sebagai tempat televisi. Televisinya nggak include ya. Tapi kurang lebih seperti inilah inspirasinya. Di sini bisa kita taruh sofa. Sofanya cukupan ya, bisa muat 2 orang yang besar atau 3 orang yang ukurannya seperti saya. Jadi 1 anak, kemudian ada pasangan kita di sini. Ini bisa mengakomodir banget buat duduk-duduk santai. Sofanya juga nyaman. Di bagian sini ini ada dia permainan kaca di bagian dindingnya sehingga bisa terkesan ruangannya lebih lega. Ditambah lagi ambience yang warm, jadi kesannya hangatnya tuh dapat dengan ornamen kayu khas Jepang-Jepangan. Karena memang konsep dari apartemen ini adalah ala-ala Jepang. Jadi hampir setiap ornamen mulai dari dalam ruangan bahkan sampai di lobi ini juga ornamen-ornamen Jepangnya ada. Lanjut ke bagian di belakang, ini ada 1 kamar. Ini peruntukannya sebagai kamar anak ya. Sekarang memang tanpa pintu. Dan dindingnya pun di show unit memang dia pakai kaca, tapi nantinya pakai tembok ya. Ke pintu langsung masuk area kamar anak. Kamarnya termasuk lega untuk ukuran kamar anak. Dan kalau kita ada 2 anak, kita bisa naruh lagi bagian atas ini kayak ranjang susun. Ini bisa. Kemudian untuk meja belajarnya nanti kita bisa taruh di sebelah sini. Ini memang di sini belum ada meja belajar, tapi itu bisa kita kreasikan. Bisa kan sekarang modelnya tuh ada ranjang susun, tapi di bagian bawahnya itu meja belajar. Maksudnya di bawahnya tuh area belajar, ada lemari dan sebagainya. Kamar tidurnya di atas. Kalau baru anak 1, kalau anak 2, berarti mau nggak mau bawah tempat tidur, atas tempat tidur, mejanya di sebelah sini. Tergantung nanti kita pakai jasa desain interiornya seperti apa. Nah, ini juga sudah dapat nih, tempat tidur dapat, ranjang dapat. Ini ada storage di bawahnya. Wah, gede banget ini. Sampai belakang dong. Ini kita bisa naruh barang-barang di sini cukup banyak. Dan lantainya juga sama, dia pakai parket model motif kayu. Jadi setiap kamar di sini motifnya seperti ini ya. Tapi kalau untuk ruangan utama, dia pakai granite tile. Termasuk ada balkon. Kita lihat yuk.
Oh, udah closing ya? Sorry sih. Lagi asik nih baca buku tentang perencanaan bisnis. Sebenarnya perencanaan bisnis itu jangan cuma direncanakan, langsung take action. Kayak kalian kalau mau beli unit apartemen ini, Geo Society. Kenapa? Karena benar-benar ini bisa menguntungkan banget. Investasi di sini atau mau tinggal di sini juga menguntungkan. Kenapa? Ya itu tadi, karena lokasinya ini benar-benar strategis banget. Mau ke Mer deket, mau ke Bandara Juanda juga deket, mau ke pusat kota apalagi deket. Dan kalau kita mau investasikan untuk disewakan, juga bisa menguntungkan banget. Karena lokasinya untuk ke kampus Ubaya, ini tinggal jalan kaki aja. Mau ke rumah sakit Ubaya, juga sama, sebelahan malah. Mau disewakan ke orang-orang di sekitaran rungkut industri, juga deket banget. Jadi bener-bener cuan banget harusnya ya. Nggak usah kebanyakan perencanaan bisnis. Udah baca, langsung take action. Beli unitnya di sini. Oke, sampai ketemu.